وللآخرة خير لك من الأولى الدار الآخرة خير لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا. Saya seumur-umur belum pernah menafsirkan surat Ad-Duha pakai bahasa Arab. Menjelaskan surat Ad-Duha pakai bahasa Indonesia pernah, tafsir juz amma. Tapi pakai bahasa Arab belum pernah. Jadi tadi itu seakan-akan itu tamparan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha Makkiyah. Tatanawalu syakhsiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqsamallahu biwaqti Ad-Duha. Ad-Duha ma'nahu sadrun nahar hina tartafi'u asy-syams wal laili idza saja. Wa aqsamallahu biwaqtil laili hina sakana wa adlama. Qala Ibnu Abbas ma'na saja aqbala bi dhulamihi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tarakaka rabbuka ya Muhammad mundu ihtaraka ma abghadaka mundu ahabbaka. Hadha raddun 'ala al-musyrikin hina qalu hajarahu rabbuhu. Walal akhiratu khairun laka min al-ula. Ad-darul akhiratu khairun laka ya Muhammad min hadhihi al-hayati ad-dunya li'anna al-akhirata baqiyatun wad-dunya faniyatun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Wa la sawfa yu'tika rabbuka. Wa la sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sawfa yu'tika rabbuka fil akhirah minas sawabi wal karami wasyafa'ati wa ghairu dzalik illa an tarda. Qala Ibnu Abbas asy-syafa'atu fi ummatihi hatta yarda. Qala ba'dul ulama yashmalu khairal dunya wal akhirah. Faqad a'tahu Allah fid dunya an-nasra wal-dhufra 'ala al-a'da' wa kathratul atba' wal-futuh wa ja'ala ummatahu khairal ummami. Wa a'tahu Allah fil akhirati asy-syafa'atal 'ammah wal maqam al-mahmud. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam takun yatiman ya Muhammad fi sigharika. Wa dzalika anna abahu tuwfiya wa huwa humila fi batni ummihi. Wa tuwfiyat ummuhu wa huwa fi sittin min umrihi. Ma'na fa'awa ja'alallahu laka ma'wa wa huwa baitu jaddihi Abdul Muttalib wa baitu ammihi Abi Thalib. Sadaqallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa lagi tergugup ini Ustaz. Dan selanjutnya kita minta taujih dari guru kita Ustaz Abdul Somad. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz dari tim Ustaz Abdul Somad yang ada di Kalimantan yang bersusah payah menyusun jadwal selama setahun. 2023 ini lebih kurang 3 kali perjalanan Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke masjid tausiah subuh, setelah itu pulang. Datang lagi tausiah zuhur, selesai. Tausiah malam, pulang. Dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kembali ke Riau.
Kalau begini terus, maka jamaah hanya dapat menikmati kajian. Setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi pada jamaah dan anak-anaknya. Apakah berlanjut pengajian yang sudah taubat, yang hatinya sudah lembut, apakah selesai di situ saja? Ustadz hanya mengatakan jangan sampai berhenti sampai di tabligh akbar. Teruslah datang ke tuan guru fulan, ke kiai fulan, ke buya fulan, ke habib fulan. Apakah itu dilaksanakan jamaah? Wallahu a'lam bishawab. Maka muncullah ide supaya gayung bersambut, ada yang mewakafkan tanah. Akhirnya kita mengambil nama Barokah Al-Azhar Mesir. Ingin mendapatkan cahayanya, maka diberilah nama Nurul Azhar, yang sekarang berada di Kalimantan, dan salah satunya ada di Balikpapan. Hasilnya bukan sekedar wacana, itulah tadi ananda kita yang membacakan surat Ad-Duha sekaligus dengan tafsirnya berbahasa Arab. Kenapa dia tidak terjemahkan ke bahasa Indonesia? Karena beliau yakin semuanya paham. Begitulah jamaah. Saya seumur-umur belum pernah menafsirkan surat Ad-Duha pakai bahasa Arab. Menjelaskan surat Ad-Duha pakai bahasa Indonesia pernah, tafsir juz amma. Tapi pakai bahasa Arab belum pernah. Jadi tadi itu seakan-akan itu tamparan untuk saya. Ustaz Somad sekolah di Arab, katanya S1, S2, S3 di Arab, tapi belum pernah menafsirkan surat Ad-Duha pakai bahasa Arab. Anak kita tidak lancarnya aja begitu lancarnya. Apalagi kalau dia tidak grogi. Membangun bangunan ini susah. Tapi yang lebih susah lagi adalah membangun orang yang akan membangun jembatan. Membangun pikiran hati orang yang akan menjadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri, BUMN, komisaris. Siapa yang akan membangun ini? Ustaz Somad tidak mampu. Maka kita mesti bekerja sama. Ada lembaganya, terdaftar di Menhub-HAM, ada yayasannya, ada pembinanya, ada penasehatnya, ada pengawasnya, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Semua sudah disusun dan diurus oleh para ustaz-ustaz kita. Jadi kedatangan saya tidak hanya sekedar diundang pejabat, datang ceramah, pulang, selesai. Tidak, saya tidak begitu. Saya khususkan waktu 3 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin pulang. Saya ketemu dengan masyarakat akar rumput tabligh akbar Tanah Lapang. Semua orang jumpa. Yang tak Islam pun datang. Yang hanya sekedar ingin coba-coba dengar pun datang. Yang tidak mau ke masjid pun datang. Itu maka dibuat di Tanah Lapang. Bahwa kemudian begitu saya datang langsung COVID ikut, itu lain ceritanya. Tapi yang jelas itu cara saya untuk tausiah. Bagi yang sudah ngaji itu biasanya Sabtu subuh atau Ahad subuh. Karena memang subuh itu adalah pasukan inti. Orang yang baru-baru belum bisa ikut subuh. Lalu kemudian ada kajian dengan komunitas, ikatan dokter, ikatan pengacara, ikatan pengusaha. Jadi ketiga-tiganya disentuh. Tabligh akbar masyarakat umum, masjid subuh yang sudah ngaji, dan ada komunitas-komunitas, komunitas sepeda ontel, komunitas hiking, komunitas Kap 70, komunitas biker subuhan, komunitas pecinta hewan, komunitas macam-macam. Termasuklah bra jaket yang sedang dipakai ini. Komunitas apa ini? Pajero Indonesiawan. Nah, jadi komunitas-komunitas ini adalah penyaluran hobi. Karena tidak bisa kita paksa komunitas Kap 70 harus ikut moge, nggak bisa. Karena semua dengan nikmatnya masing-masing. Itu hanya wasilah cara, tapi tujuannya bagaimana dengan berkomunitas kita bisa berjamaah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisabr. Yang sudah ngaji, alhamdulillah. Tapi jangan cukupkan dengan ngaji, maka dia mesti berjamaah.
Yang sudah berjamaah, alhamdulillah. Tapi jangan cukup hanya sekedar jamaah, kumpul, makan, foto, update, selesai. Ada visi, misi, cita-cita ke depan. Cita-cita kita apa? Supaya ada tanah wakaf, lalu kemudian di atasnya ada bangunan, lalu kemudian minimalnya paling tidak rukunnya itu 5, ada masjid, ada asrama, ada kelas, ada tanah lapang, ada tempat guru. Maka kalau itu bisa terlaksana, selamatlah anak kita dari sekuler, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari agnostik, dari aliran-aliran sesat, dari narkoba, dari ganja, dari LGBT, dari virus HIV/AIDS, dari pacaran, pergaulan bebas. Begitu banyak beban anak-anak kita ke depan. Saya kalau melihat anak-anak ini lucu bercampur khawatir. Lucu karena memang tabiat anak-anak yang tak berdosa. Khawatir bagaimana nasib mereka ke depan. Kalau bapak ibunya sudah alhamdulillah, maka alhamdulillah ada para alumni Al-Azhar Kairo Mesir, adik-adik saya. Lalu kemudian mereka kembali ke tanah air. Kita tidak perlu pergi ke Mesir, karena ke Mesir itu berat, biar mereka aja. Kita hanya tinggal menyiapkan saja. Siapkan tanahnya, siapkan kelasnya, siapkan masjidnya. Bisa sendirian, alhamdulillah. Gak perlu rame-rame di balik papan nih Pak Ustadz. Cukup kami 5 orang aja. 1 masjid, 1 kelas, 1 asrama, 1 tanah lapang, 1 rumah guru. Mantap. Saya gak mau masuk surga rame-rame. Mau sendirian aja Pak Ustadz. Tak bisa rame-rame, tak bisa sendirian, berjamaah. Alaikum bil jamaah. Dan pesantrennya bukan milik Ustadz Abdul Somad. Tidak ada keuntungan saya sedikit pun. Saya hanya akan datang mengendorse, mensupport buat pengajian. Itu yang kami lakukan di Jambi. Saya datang ke Jambi, ketemu dengan kakak kelas saya, ada yang mau berwakaf, kita buat akta ikrar wakaf, kita buat pengajian, jadi satu pesantren. Namanya pesantren Darul Ihsan. Di Sumatera Utara dikelola oleh Yayasan Zayan Insan Sejahtera. Di Aceh dikelola sahabat-sahabat alumni Timur Tengah, IKAT namanya. Di Riau nama yayasannya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dikelola dalam bentuk pesantren tahfiz gratis, namanya Nurul Azhar, untuk mengambil barokah Al-Azhar. Ini kita bangun. Memang membuat rel kereta api ini sulit. Mesti menyiapkan besinya, menyiapkan batunya, menyiapkan kayunya. Setelah relnya siap, diletakkan keretanya di atas. Tapi kalau barang ini jadi, masinisnya mati, tapi kereta tak akan berhenti. Kenapa? Karena sistemnya sudah jalan. Kita urus saja tanah wakaf, kita dirikan masjid, kita dirikan kelas, kita dirikan asrama, kita siapkan tanah lapang, kita siapkan rumah guru. Orangnya akan silih berganti. Murid yang hari ini datang, tahun depan akan jadi guru. Guru-guru yang meninggal dunia akan tergantikan. Sumber daya yang paling mahal adalah sumber daya manusia. Sumber daya emas, batu bata, batu bara sampai hari ini belum habis. Tapi sumber daya manusia habis. Ada namanya sakit, ada namanya tua, ada namanya mati, ada namanya meninggal. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Uang Bapak Ibu di Kalimantan, di Balikpapan tidak dibawa Ustadz Somad untuk membangun pesantren di Riau. Tidak begitu sistem kita. Tanah orang Kalimantan, duit orang Kalimantan, balik ke pondok di Kalimantan untuk anak Kalimantan. Begitu juga dengan daerah lain. Bukan ditarik ke pondok pesantren Ustadz Abdul Somad, tidak. Saya datang hanya memberikan semangat, endorse 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata, pembebasan tanah, menyantuni uang sekolah, anak yatim fakir miskin 12 bulan langsung. Itu semua adalah supaya kita selamat dari para pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menyanyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin,
mereka tidak peduli kepada orang miskin. Jadi saya minta kepada sahabat-sahabat alumni Azhar membuat daftar donatur, lalu kemudian membuat grup, lalu kemudian memberikan laporan secara transparan bahwa tanahnya, rukonya, anak-anak yang belajar berapa orang. Nah, ini semuanya. Kita kalau lewat di depan toko roti, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, bisa masuk SMS ke handphone kita, masuk WhatsApp. Anda sedang lewat di depan toko kami, ada diskon roti, beli 3 dapat 3. Kita tidak pernah kenal sama dia, bisa dia tahu handphone kita, bisa dia menyapa kita dan menawarkan rotinya. Kenapa kita tidak menawarkan orang-orang yang lelah mencari harta, tapi harta tidak dia bawa mati? Kenapa kita tidak pernah peduli kepada orang-orang yang galau menjalani hidup ini? Maka ketika kita buat grup ini, nanti dari 50 orang akan mengajak suaminya, istrinya, saudaranya, tetangganya, kawannya, satu alma maternya, kerabatnya. Bisa menjadi 20, 50, menjadi 100, menjadi 200, menjadi 300. Tujuan kita bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada membawa-bawa pesantren Ustaz Abdul Somad. Ini murni untuk kita bersama. Sehingga apa-apa yang mau ditanyakan, keraguan, kerisauan, kekhawatiran, bisa tanya langsung. Saya mengkhususkan waktu paling tidak 3 kali dalam setahun. Sudah kita bagi per 3 bulan, 4 bulan sekali. Bertatap muka, berjumpa, mengevaluasi. Jadi kalau saya pertama-pertama datang tinggal di hotel, pertama-pertama datang hanya sekedar tausiah ceramah, tabligh akbar di masjid di Tanah Lapang. Ke depan saya datang tidak lagi menginap di hotel, tapi menginap di tanah wakaf yang dikelola Nurul Azhar. Tinggalnya tidak lagi di kamar hotel, tapi di pondok tempat asrama guru seperti yang saya alami di Jambi. Jadi saya kalau ke Jambi tidak tinggal di hotel, tinggalnya di pondok, di kamar asrama guru yang terbuat dari kayu. Kita mendidik diri anak-anak kita untuk bagaimana hidup yang semestinya. Bukan hotel itu tidak baik, baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu pondok pesantren, tempat menempa anak-anak kita ilmu pengetahuan. Kita tidak hafal Quran, tapi kita bisa dapat pahala penghafal Quran. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik anak-anak penghafal Quran. Kita sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan ayah ibu kita, mereka sudah meninggal. Tapi pahala bisa tetap mengalir dengan kita niatkan pembebasan 1-2 meter tanah. Kita bebaskan 1-2-3 asrama kelas. Maka mereka akan mengaji dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari sampai malam. Tidak putus amal mereka. Saya bukan ulama besar, tapi saya ingin dapat amal jariah tidak putus sampai saya mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dengan memberikan support, dengan memberikan endorse, dengan memberikan semangat. Dibawa kemanapun, asalkan dibawa untuk memberi semangat pesantren, saya hadir, saya datang. Apa yang Ustaz Somad inginkan? Yang saya inginkan tak lain tak bukan adalah supaya ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita putus, puasa kita putus, tapi amal jariah, shadaqatun jariyah, membangun pondok pesantren, terserah apa namanya. Kalau saya sendiri di lingkungan saya, habis maghrib ke isya TPQ, sore habis asar pengajian ibu-ibu, Jumat pertama akidah, Jumat kedua hadis bersama Ustaz Somad, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin bersama Ustazah. Formalnya TK, SD, SMP. Tamat anak-anak ini Quran 3 tahun, SMP baru masuk SMA. Karena SMA-nya adalah kelanjutan. Setelah dia hafal Quran, jangan sampai dia tidak paham Quran. Maka dia mesti belajar bahasa Arab, karena semua referensi tafsir sebagian besarnya berbahasa Arab. Dan dia perlu tempat tidur.
Karena tidak bisa dia menghafal, membaca, habis itu pulang ke rumah, nonton TV, gadget, hilang hafalannya. Maka dia mesti mondok, boarding, berasrama, dijaga pintunya, tak boleh keluar, tak boleh nonton konser, tidak boleh main-main. Dia memang betul-betul belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini kita lakukan, kita sudah membuat sesuatu yang besar. Saya tidak hanya berceramah, tapi action bersama sahabat-sahabat. Bapak Ibu bisa lihat videonya. Kemarin Buya Yahya datang, Syekh Mustafa Abdul Nabi dari Mesir datang ke pesantren Nurul Azhar Pekanbaru, yang juga tidak dikelola Abdul Somad dengan keluarga, tapi dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi Bapak Ibu dari pembicaraan tadi dapatlah gambaran Ustaz Somad tidak ingin ceramah sekedar tabligh akbar ramai tanah lapang, habis itu selesai sampah menumpuk. Bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana dari ceramah berkelanjutan menjadi pondok, lalu kemudian anak-anak bisa belajar. Kalau dia TK Quran, fokusnya ngapal juz 30. SD Quran, juz 29, juz 28, juz 1, juz 2. Habis itu dia masuk SMP, ditambah hafalannya. Paling tidak SMP sudah hafal, enggak juga hafal SMP, SMA dia hafal. Setelah itu silakan dia kuliah sejauh mata memandang. Setelah itu dia akan pulang ke tanah air, menjadi anggota legislatif, menjadi dokter spesialis, menjadi anggota dewan, menjadi apapun dia. Tujuan utamanya adalah supaya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai masanya nanti terselamatkan. Kita hidup tak lama, sampai masanya tua, sampai masanya kita akan mati, akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal abadi hanyalah tanah wakaf. Tanah rumah yang dibangun, taman indah, air mancur, dijual anak menantu. Menantu yang paling ganas, anak tak terlalu. Ditinggalkan gelang, emas, subang, anting, rantai, habis dijual ibu. Dia pun nikah dengan brownies, berondong manis. Kita hanyalah mayat yang terbujur di kain putih di antar geliang lahan. Mobil kita dinaiki orang, rumah kita dijual orang, harta kita diambil orang. Tinggal kita menghadap sendirian. Tak ada yang bisa menolong kita. Kalau sempat kita buatkan sumur bor, anak-anak tahfiz pagi, petang, siang, malam, mandi, berwudu, baca Quran. Kalau sempat kita berikan satu mobil cor, dibuat jadi lantai, anak-anak itu duduk di atas lantai, tak putus kajian. Kalau sempat kita wakafkan Kubah sebagai tempat bernaung mereka, subuh mengulang hafalan, zuhur mengulang hafalan, maghrib murajaah sampai isya, malam, maka itulah yang akan melapangkan kubur, menerangi alam barzakh. Kita tidak benar-benar yakin bahwa kematian itu datang sebelum kita benar-benar mati. Sama seperti anak muda dinasihati jangan ngebut, nanti jatuh. Dia tidak benar-benar yakin jatuh, sampai akhirnya dia jatuh. Walaupun Pak Polisi sudah menulis baliho besar-besar, jatuh ke aspal tidak seindah jatuh cinta. Tapi dia tidak benar-benar yakin akan jatuh, sampai dia benar-benar jatuh, barulah dia tersadar, oh begini rasanya jatuh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Ustadz cerita mati, khotib khutbah mati, buya ulama membahas tentang ayat dan hadis mati, tapi kita tidak yakin tentang mati, sampai akhirnya kita benar-benar mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu barulah kita sadar bahwa hidup ini hanya cerita. Cerita jadi orang kaya, cerita jadi pejabat, cerita jadi orang terkenal, semuanya hilang, tak bermakna. Yang bermakna adalah rumah yang diwakafkan, tanah yang diwakafkan, mobil yang diwakafkan. Itulah yang bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengantar dialog kita pada kesempatan ini. Diharapkan para asatidz menulis nama, membuat grup WhatsApp, mengirim doa-doa harian, bertanya kabar. Kalau ada jamaah yang minta sambut salam ke Ustadz Somad, tolong sampaikan ini, tolong ini, mereka sampaikan. Ada pertanyaan nanti kita jawab. Mohon doa kita kirimkan voicemail.
minta endorse Ustaz Somad ini baru ada produk gula merah, keripik, kerupuk, es krim, susu kambing, madu, semua kita endorse. Tujuannya tak lain tak bukan adalah supaya mengalir amal jariah. Sehingga nanti kalau Abdul Somad dituntut ditanya Allah, sudah kau buat pengajian? Sudah. Sudah kau buat khutbah? Sudah. Sudah kau ajak mereka berwakaf? Sudah. Sudah diajak untuk memasukkan anak sekolah agama? Sudah. Tidak lagi ada alasan untuk belum dan tidak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bentuk amal jariah yang akan mengalir nanti sudah kita mati insyaallah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pada pagi yang penuh barokah ini demikian. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.